Judul: Mengapa beberapa wanita mengatakan, "Saya tidak membutuhkan pria." Psikologi tersembunyi yang dijelaskan. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana frasa-frasa tertentu menjadi populer di masyarakat? Namun sangat sedikit orang yang berhenti dan bertanya apa arti sebenarnya. Salah satu pernyataan modern yang paling umum adalah, "Saya tidak membutuhkan pria." Anda mendengarnya dalam wawancara, di media sosial, dalam percakapan, dan bahkan dalam lelucon sehari-hari. Sekilas, kedengarannya seperti kepercayaan diri, kedengarannya seperti kekuatan, kedengarannya seperti kemandirian. Tetapi psikologi mengajarkan kita bahwa kata-kata seringkali mengungkapkan lebih banyak daripada yang terlihat di permukaan. Karena ketika seseorang berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan sesuatu, biasanya itu berarti subjek tersebut memiliki kepentingan emosional. Tidak ada orang yang terus-menerus menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan hal-hal yang terasa tidak relevan. Jadi pertanyaan yang lebih mendalam menjadi, mengapa beberapa wanita merasa perlu mengatakannya dengan begitu tegas? Jawabannya kompleks dan seringkali kurang berkaitan dengan pria, dan lebih berkaitan dengan identitas, luka masa lalu, tekanan sosial, dan mekanisme pertahanan emosional. Kemandirian bukanlah masalah pertama. Mari kita perjelas. Sama sekali tidak ada yang salah dengan seorang wanita yang mandiri. Tidak ada yang salah dengan menghasilkan uang, membayar tagihan, membangun karir, memiliki properti, atau menjalani kehidupan yang sukses tanpa bergantung pada orang lain. Itu adalah pertumbuhan. Itu adalah tanggung jawab. Itu adalah kedewasaan. Tetapi kemandirian dan permusuhan adalah dua hal yang berbeda. Menjadi mampu itu sehat. Kebutuhan untuk terus-menerus mengumumkan penolakan terhadap lawan jenis seringkali menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Karena orang yang percaya diri biasanya menjalani kebenaran mereka dengan tenang. Mereka tidak perlu menyiarkannya. Apa yang biasanya muncul setelah pernyataan itu? Perhatikan bagaimana kalimat tersebut sering berlanjut. Saya punya uang sendiri. Saya bisa membayar tagihan saya sendiri. Saya tidak butuh siapapun untuk mengurus saya. Saya bisa mencukupi kebutuhan saya sendiri. Sekarang, berhentilah sejenak dan pikirkan baik-baik. Jika kemandirian finansial adalah alasan pertama yang disebutkan, keyakinan tersembunyi, apa yang terungkap? Hal itu mungkin mengungkapkan bahwa beberapa orang secara tidak sadar mengaitkan pria dengan penyediaan kebutuhan. Artinya, pria terutama dipandang sebagai penyedia, pelindung, atau pendukung finansial. Jadi, ketika seorang wanita mengatakan dia tidak membutuhkan pria karena dia punya uang, implikasinya bisa jadi, jika saya sudah mencukupi kebutuhan saya sendiri, lalu apa gunanya seorang pria? Itu tidak berarti setiap wanita berpikir seperti ini. Tetapi ini menunjukkan bagaimana hubungan terkadang bisa menjadi transaksional dalam pemikiran modern. Dan ini terjadi di kedua sisi. Objektifikasi terjadi di kedua arah. Masyarakat sering berbicara tentang pria yang mengobjektifikasi wanita. Hal itu dapat terjadi ketika wanita hanya direduksi menjadi kecantikan, kemudaan, atau daya tarik fisik. Namun, perempuan juga dapat mengobjektifikasi laki-laki ketika laki-laki hanya direduksi menjadi pendapatan, status, gaya hidup, keamanan. Apa yang dapat mereka berikan dalam kedua kasus tersebut, manusia menjadi alat, bukan pribadi. Dan itu menciptakan hubungan yang dangkal. Karena ketika seseorang dicintai hanya karena apa yang mereka tawarkan, cinta akan hilang begitu keadaan berubah. Kecantikan memudar, uang berubah, status naik dan turun, nilai eksternal bersifat sementara. Karakterlah yang bertahan lama. Terkadang ungkapan itu berasal dari rasa sakit psikologi, juga menunjukkan bahwa penolakan yang kuat seringkali menyembunyikan luka emosional.
Beberapa perempuan yang dengan lantang mengatakan, "Saya tidak membutuhkan laki-laki." Mungkin pernah mengalami pengkhianatan, hubungan yang beracun, pengabaian, ketidakhormatan, pengabaian emosional, kekecewaan dalam berkencan setelah rasa sakit, pikiran membangun perlindungan, alih-alih mengatakan, "Saya terluka." Terkadang orang berkata, "Aku tidak butuh siapapun." Ini terasa lebih kuat, terasa lebih aman, terasa memberdayakan. Dan terkadang memang benar-benar membantu selama proses penyembuhan. Namun jika tembok pertahanan itu tetap berdiri terlalu lama, perlindungan bisa berubah menjadi isolasi. Keinginan untuk membuktikan nilai diri. Alasan lain, orang mengatakan ungkapan ini adalah identitas sosial. Budaya modern seringkali menghargai kemandirian yang terlihat. Jadi beberapa wanita merasa tertekan untuk membuktikan. Mereka kuat, mereka mandiri, mereka tidak rentan, mereka tidak dapat dikendalikan. Mereka tidak membutuhkan dukungan emosional. Namun setiap manusia membutuhkan dukungan dalam beberapa bentuk. Bahkan orang-orang yang sangat sukses pun membutuhkan cinta, kepercayaan, persahabatan, dan koneksi. Berpura-pura tidak membutuhkan siapapun seringkali hanyalah topeng. Kekuatan bukanlah ketiadaan kebutuhan. Kekuatan adalah memilih ketergantungan yang sehat dengan bijak. Pria juga melakukan kesalahan serupa. Sejujurnya, pria juga melakukan kesalahan serupa. Beberapa pria mengatakan, "Saya tidak membutuhkan wanita. Wanita hanya menginginkan uang. Hubungan tidak berguna." Seringkali pernyataan ini juga berasal dari rasa sakit, ego, ketakutan, atau kekecewaan. Jadi ini bukan tentang menyerang wanita. Ini tentang memahami psikologi manusia. Rasa sakit dapat membuat kedua jenis kelamin menjadi sinis. Kekecewaan dapat membuat kedua jenis kelamin menjadi defensif. Seperti apa kepercayaan diri sejati? Itu kepercayaan diri sejati itu tenang. Kepercayaan diri sejati tidak membutuhkan slogan. Seorang wanita yang benar-benar percaya diri berkata, "Saya bisa mengurus diri sendiri, tetapi saya menghargai pasangan yang tepat." Seorang pria yang benar-benar percaya diri berkata, "Saya kuat sendirian, tetapi saya menghargai cinta yang sehat." Pola pikir itu seimbang. Ia menolak keputusasaan tanpa menolak koneksi. Ia menghargai kemandirian tanpa menjadi pahit. Hubungan tidak pernah hanya tentang kebutuhan cinta yang sehat, bukan lagi tentang bertahan hidup. Banyak orang saat ini dapat bertahan hidup sendirian. Tetapi bertahan hidup adalah standar yang rendah. Manusia juga menginginkan keintiman emosional, persahabatan kenangan bersama kesetiaan dukungan di masa sulit, seseorang yang memahami mereka secara mendalam. Jadi, meskipun seseorang mungkin tidak membutuhkan pasangan untuk bertahan hidup, mereka mungkin masih sangat menghargai pasangan untuk berkembang. Itulah perbedaan yang penting. Kebenaran yang tersembunyi. Terkadang penolakan yang paling keras menyembunyikan kerinduan yang terdalam. Terkadang orang yang mengatakan mereka tidak membutuhkan siapapun diam-diam mendambakan seseorang yang dapat dipercaya. Terkadang kemarahan menyembunyikan kekecewaan. Terkadang kebanggaan menyembunyikan kesepian. Terkadang kemandirian menyembunyikan rasa takut akan terluka lagi. Dan terkadang pernyataan itu hanyalah kepercayaan diri tanpa masalah yang lebih dalam. Setiap orang berbeda. Tetapi psikologi mengingatkan kita untuk melihat di balik kata-kata. Pikiran akhir. Tidak ada yang salah dengan menjadi mandiri. Tidak ada yang salah dengan kesuksesan. Tidak ada yang salah dengan berdiri di atas kaki sendiri. Tetapi jika kemandirian berubah menjadi penghinaan terhadap lawan jenis, biasanya ada sesuatu yang tidak sehat yang muncul. Pola pikir yang paling sehat bukanlah, "Saya tidak membutuhkan seorang pria," atau "Saya tidak membutuhkan seorang wanita."
Melainkan, saya bisa berdiri sendiri, tetapi saya tetap menghargai orang yang tepat. Itulah kedewasaan. Itulah keseimbangan. Itulah kebijaksanaan. Bagaimana menurut Anda? Apakah saya tidak membutuhkan seorang pria, biasanya kepercayaan diri, rasa sakit, atau keduanya? Beritahu saya di kolom komentar.